Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rara Nanda Soyati dari kelas A3R1A akan menjelaskan pengawasan terhadap KAS. Pertama, pengertian pengawasan KAS. Pengawasan terhadap KAS berarti pengontrolan, pengendalian, dan pemantauan aliran KAS keluar dan masuk perusahaan untuk memperoleh data KAS yang akurat dan memperkecil adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Adapun KAS adalah aktiva paling liquid atau yang paling sering digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek suatu perusahaan, baik perusahaan perorangan maupun perusahaan besar. Jumlah KAS perusahaan sering dijadikan acuan apakah suatu perusahaan masih bisa dikatakan liquid atau tidak. Menurut American Institute Certified Public Accountant, definisi pengawasan KAS adalah pengawasan item yang meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan dan digunakan dalam perusahaan. Fungsi pengawasan KAS adalah: pertama, menjamin terselenggaranya pencatatan KAS yang akurat dan tersimpannya KAS dengan aman. Ciri-ciri pengawasan KAS. Pertama, secara khusus menetapkan tanggung jawab pengelolaan penerimaan KAS. Yang kedua, pemisahan pengelolaan dan pencatatan penerimaan KAS. Yang ketiga, mendepositokan seluruh KAS yang diterima setiap hari. Dan yang keempat, sistem voucher untuk mengendalikan pembayaran KAS. Dan yang terakhir, pemeriksaan intern dalam interval waktu yang tak terduga. Tujuan pengawasan KAS. Pertama, diperolehnya data atau informasi mengenai KAS yang sebenarnya. Yang kedua, untuk mencek kecermatan antara dana dari catatan menurut pembukuan dengan saldo KAS yang sebenarnya. Dan yang terakhir, untuk mencek pelaksanaan kegiatan atau aktivitas mengenai KAS sehingga apabila terjadinya penyimpangan dari sistem yang diterapkan dapat diambil tindakan koreksi. Pengawasan terhadap KAS dapat diterapkan dengan dua cara, yaitu: pertama, pengawasan terhadap penerimaan KAS. Sumber penerimaan uang KAS yang lazim dalam perusahaan berasal dari penjualan tunai, penerimaan KAS pelunasan piutang untuk penjualan kredit, dan penerimaan lainnya, seperti hasil penjualan investasi sementara atau penjualan aktiva tetap perusahaan. Agar semua hasil penerimaan ini dapat diamankan dan menjadi milik perusahaan, maka pengawasan intern yang baik harus diciptakan dan dibina dengan baik. Yang kedua, pengawasan terhadap pengeluaran KAS. Sama halnya dengan penerimaan KAS, pengeluaran KAS juga harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kesalahan atau kecurangan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan kerugian perusahaan. Pengeluaran KAS biasanya berupa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk berbagai macam keperluan, misalnya pembayaran hutang, pembayaran gaji karyawan, dan biaya lain-lain. Untuk memberikan keyakinan yang tinggi bahwa setiap transaksi yang mengakibatkan keluarnya uang KAS benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan dan dengan kewajiban yang diembannya serta tidak salah penggunaannya, maka diperlukan pengawasan yang tinggi dan memuaskan. Selain pengendalian intern terhadap pengeluaran KAS, menentukan waktu pembayaran juga cukup penting. Pengalaman menunjukkan bahwa kegunaan adanya pengendalian yang cermat terhadap waktu pembayaran adalah untuk menjamin agar biaya-biaya atau rekening-rekening hanya dibayarkan pada saat telah jatuh tempo dan bukan lebih cepat dari itu. Dengan demikian, KAS dapat dihemat untuk investasi sementara. Dana kas kecil atau petty cash. Dana kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Dalam hubungannya dengan dana kas kecil terdapat dua metode. Pertama, metode impres, dan yang kedua metode fluktuasi.
Sistem Impress atau Impress Fund Method, ciri-cirinya, pertama, jumlah dalam rekening kas kecil selalu tetap, yaitu sebesar cek yang diserahkan kepada kasir kas kecil untuk membentuk dana kas kecil. Yang kedua, apabila jumlah kas kecil tinggal sedikit dan juga pada akhir periode, kasir kas kecil akan minta pengisian kembali kas kecilnya sebesar jumlah yang sudah dibayar dari kas kecil, sehingga jumlah uang dalam kas kecil kembali seperti semula. Dan yang terakhir, pengeluaran kas kecil baru dicatat pada saat pengisian kembali. Adapun sistem fluktuasi, ciri-cirinya, pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cara yang sama seperti sistem Impress. Yang kedua, perbedaannya dengan sistem Impress adalah bahwa dalam metode fluktuasi, saldo rekening kas kecil tidak tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan jumlah pengisian kembali dan pengeluaran kas kecil. Dan yang terakhir, pencatatan langsung dilakukan setiap terjadinya pengeluaran dana kas kecil. Di sini ada contoh petty cash dengan saldo dana kas kecil terlalu besar. Misalnya, saldo dana kas kecil ditetapkan sebesar 2 juta, tapi pemegang kas kecil merasa jumlah kas kecil terlalu besar sehingga meminta pengurangan saldo kas kecil sebesar 500.000. Berarti saldo dana kas kecil yang baru menjadi 1.500.000. Maka jurnal yang dibuat kas pada dana kas kecil masing-masing 500.000. Di sini ada contoh apabila saldo dana kas kecil terlalu kecil. Misalnya saldo dana kas kecil yang sudah ditetapkan sebesar 2 juta dirasa terlalu kecil, maka pemegang kas kecil meminta penambahan saldo kas kecil sebesar 1 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat dana kas kecil pada kas masing-masing 1 juta rupiah. Selanjutnya, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dengan catatan kas nasabah. Tujuan rekonsiliasi bank. Tujuan rekonsiliasi bank adalah untuk memastikan bahwa saldo buku bank dan saldo buku perusahaan mengenai kas di bank adalah sama. Perlu diingat, masing-masing bank dan perusahaan membuat catatan tersendiri mengenai kas di bank. Setiap bulan, petugas yang ditentukan menyiapkan rekonsiliasi bank untuk memeriksa apakah kedua catatan yang saling independen tersebut mempunyai saldo yang sama. Dengan dibuatkan daftar rekonsiliasi bank, maka kesalahan dalam pencatatan transaksi kas dapat diketahui. Di sini ada contoh rekonsiliasi bank. Agus memiliki saldo rekening bank di buku besar PT Martech pada tanggal 30 November 2018. Jumlah saldo Agus ialah sebesar 185.500. Saldo menurut rekening koran saat itu menunjukkan total jumlah dana sebesar 207.000. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat perbedaan data di dalamnya. Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama, terdapatnya biaya administrasi bank di bulan November 2018 sebesar 2.800 yang muncul di rekening koran bank dan belum dicatat oleh perusahaan karena nota debitnya belum sampai. Yang kedua, terdapatnya 5 lembar cek dengan total 40.750 yang telah dibayarkan kepada para pemasok atau supplier untuk melunasi utang yang tercatat belum diuangkan. Yang ketiga, terdapat cek yang ditarik oleh perusahaan PT Ayu yang berjumlah 15.000, tapi ternyata telah salah dibukukan oleh pihak bank ke dalam rekening PT Martech. Yang keempat, terdapat kiriman uang dari langganan melalui bank transfer yang berjumlah 3.950 dalam rangka pelunasan utang, tapi belum dicatat di dalam pembukuan perusahaan. Yang kelima, terdapatnya cek dengan nomor
seri 5220 dengan jumlah sebesar 70.550 dan dicatat dalam pembukuan PT Martex dengan jumlah 65.150. Kemudian, Anda diminta untuk membuatkan rekonsiliasi bank untuk PT Martex per tanggal 30 November 2018 serta buatlah pula jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Di sini ada laporan rekonsiliasi bank PT Martex per tanggal 31 November 2018. Saldo menurut bank sebesar 207.000 ditambah dengan koreksi kesalahan bank 15.000, maka totalnya 222.000 dikurangi dengan cek yang masih beredar 40.750, maka saldo yang benar sebesar 181.250. Saldo menurut perusahaan sebesar 185.500 ditambah dengan kiriman uang 3.950, maka jumlahnya 189.450 dikurangi dengan beban administrasi bank 2.800 dan koreksi kesalahan cek 5.400 yang totalnya 8.200. 189.450 dikurang 8.200, maka totalnya 181.250. Maka saldo yang benar sebesar 181.250. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.